Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Untuk siswa kelas 10, ini saatnya mata pelajaran ekonomi. Kebetulan di sini saya mengajar mata pelajaran tersebut. Perkenalkan dulu, nama saya Denny Dwi Dilianto, mengajar di kelas 10 mata pelajaran ekonomi dan PKWU atau prakarya dan kewirausahaan. Baik, tentunya kalian sudah mendapatkan buku ekonomi beberapa hari yang lalu. Kini saatnya kita manfaatkan, kita gali apa saja ilmu yang ada di dalamnya. Kalau sekilas kita lihat-lihat, ini tentunya juga ada pengulangan materi di kelas SMP-mu dulu. Saya yakin SMP sudah mengenal mata pelajaran ekonomi yang tergolong di dalam rumpun mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Baik, untuk sebelum masuk ke mata pelajaran awal ini, mohon untuk kalian semua juga mengabsen kehadiran pelajaran pertama ekonomi ini dengan cara membuat foto atau memfoto diri kalian dengan background materi yang saya sampaikan dengan video ini. Jadi kalian nanti berkreasi juga dengan adanya video pembelajaran ini, dijadikan background, kemudian dikirimkan ke saya melalui WA atau grup kelas. Itu menandakan bahwa kalian memang benar-benar ikut pelajaran ekonomi pertemuan pertama ini. Materi pertama yang kita bahas itu adalah kompetensi dasar 3.1, mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Indikator yang kita bahas yaitu mendeskripsikan ilmu ekonomi. Maka sesuai yang disampaikan oleh ilmuwan dari Yunani bahwa asal kata bahasa oikos itu adalah rumah tangga dan nomos berarti aturan. Bagaimana kita menciptakan suatu aturan, kemudian bagaimana kita dalam berumah tangga supaya mencapai suatu tujuan yang baik yang sudah dicita-citakan dengan aturan-aturan yang ada atau yang kita buat itu. Jadi pengertian ilmu ekonomi sendiri merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari berbagai perilaku pelaku ekonomi terhadap keputusan-keputusan ekonomi yang dibuat. Nah, di sini ada kata-kata pelaku ekonomi. Siapa itu kira-kira? Nah, ini sambil diingat-ingat pelajaran yang SMP yang lalu, bahwa pelaku-pelaku ekonomi itu sebenarnya siapa saja. Ada produsen, ada konsumen, ada distributor, dan juga pelaku kebijakan yang terakhir adalah siapa? Pemerintah. Jadi 4 itulah pelaku ekonomi yang termasuk dalam rumah tangga. Yang dimaksud ini adalah mulai dari rumah tangga terkecil keluargamu, tingkat RT RW sampai suatu negara bahkan dunia. Kenapa dunia juga rumah tangga? Ya memang sekarang ada lembaga-lembaga dunia ya. Terkecilnya ada keluarga, yang terluasnya adalah dunia. Bank saja ada bank dunia, ya kan? Baik. Sejarah perkembangan ilmu ekonomi ini ada satu tokoh yang sangat terkenal di bidang IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Beliaunya adalah Adam Smith. Adam Smith sering disebut sebagai orang pertama yang mengembangkan ilmu ekonomi pada abad 18 sebagai satu cabang tersendiri dalam ilmu pengetahuan. Dia memiliki suatu karya besar yaitu Wealth of Nation, mencoba mencari tahu sejarah perkembangan negara-negara di Eropa. Karena beliaunya tinggalnya juga di Eropa, maka penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan tersebut adalah ya di negara-negara Eropa tersebut ya. Itu sejarahnya. Nanti perlu dicatat tugas yang pertama, apa saja karya-karya besar atau sesuatu yang diungkapkan dalam penelitian Adam Smith. Coba kalian tulis nanti.
kenalmu dengan Adam Smith, sudah terkenal sebagai ilmu sejarah ilmu ekonomi, dia menyampaikan apa saja. Kalian tulis ya, itu soal yang pertama. Oke, sebelum saya lanjutkan konsentrasi, saya nyatakan bahwa soal yang pertama, buat resume tentang Adam Smith sebagai tokoh atau orang pertama dalam sejarah ilmu ekonomi. Sudah ya? Oke, saya lanjutkan. Kemudian ada pembahasan yang kedua, yaitu pembagian ilmu ekonomi. Nah, pembagian ilmu ekonomi tersebut saya dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ada satu clue yang ada di dalam sini, yaitu makro sifatnya lebih meluas, sementara kalau mikro itu sifatnya lebih menyempit. Jadi ilmu makro atau ilmu ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Makroekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak rumah tangga, perusahaan, dan pasar. Untuk ilmu ekonomi yang mikro atau yang lebih menyempit adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Nah, ini satu tugas lagi ya. Tadi ada tugas pertama tentang sejarah seorang Adam Smith, tokoh ekonomi dunia, dan sekarang keduanya kalian membuat resume lagi atau perbedaan antara ekonomi makro dan mikro. Apa bedanya itu? Jadi soal kedua saya ulangi lagi, apa beda ekonomi makro dan ekonomi mikro? Sudah ada dua. Dan sekarang ini yang paling inti dari materi atau akhir dari materi hari ini, yaitu tentang prinsip ekonomi. Nah, ini lebih menarik karena apa? Selama saya belajar studi ekonomi mulai dari tingkat SMP, SD juga ada ya beberapa ilmu yang masuk di dalamnya, tetapi lebih mengena mulai SMP, SMA hingga perguruan tinggi hingga ke akta 4 keguruan. Masih banyak simpang siur tentang pengertian prinsip ekonomi yang dianggap kurang pas dengan ilmu yang sesungguhnya. Karena apa? Orang belajar ilmu ekonomi harus benar-benar tahu bahwa prinsip ekonomi yang sebenarnya itu bagaimana. Karena banyak orang di luar sana bahwa orang ekonomi pastinya mempunyai prinsip, memiliki tekad untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi ada anggapan yang sering saya temui juga tim ekonomi keguruan, bahkan diklat-diklat besar itu masih banyak guru-guru yang sering keliru dalam menyampaikan prinsip ekonomi kepada murid-muridnya. Akhirnya sampai murid-muridnya membawa ilmunya keluar atau ke masyarakat atau ke jenjang ilmu selanjutnya, itu masih membawa yang keliru. Ini mohon disimak ya, bahwa sebenarnya prinsip ekonomi itu bukan melulu untuk mendapatkan satu keuntungan ya. Prinsip ekonomi itu sebenarnya prinsip penghematan, bukan keuntungan. Jadi ada anggapan yang keliru bahwa prinsip ekonomi itu adalah dengan modal sekecil-kecilnya akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, itu prinsip ekonomi yang salah ya. Prinsip ekonomi yang salah. Maka prinsip ekonomi yang paling benar itu bagaimana? Kalau prinsip ekonomi menurut ilmu ekonomi adalah ilmu penghematan dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Maksimal itu dalam arti sesuai dengan apa yang dikorbankan. Salah satu contoh, dengan menjadi
pelanggan PLN, kita kan membayar setiap bulan pembayaran listrik. Bagaimana cara seorang ekonomi untuk berperilaku yang bijak? Maka dengan orang yang menggunakan prinsip ekonomi, orang menggunakan lampu ketika ruangan gelap atau kurang terang. Jika ruangan sudah cukup terang, maka tidak perlu menggunakan lampu. Maka ini salah satu contoh kecil perilaku yang dikatakan sebagai perilaku orang yang menggunakan prinsip ekonomi, bukan orang yang pelit ya, tetapi orang yang menggunakan prinsip ekonomi adalah orang yang hemat. Salah satu contoh tadi, mematikan lampu apabila ruangan sudah terang. Salah satu contoh di siang hari itu biasanya ruangan kan sudah terang ya, maka nggak perlu memakai lampu. Itulah dikatakan sebagai penghematan. Jika tidak menggunakan lampu pada siang hari, maka tagihan listrik juga akan berkurang daripada dibandingkan dengan menggunakan lampu saat pada waktu malam dan siang hari. Nah, ini salah satu contoh-contoh orang yang menggunakan prinsip ekonomi dengan benar. Lalu contoh orang yang menggunakan prinsip ekonomi yang salah bagaimana? Nah itu tadi, karena anggapan prinsip ekonomi yang sudah salah, dia beranggapan dengan modal yang sekecil-kecilnya akan mendapatkan yang keuntungan yang sebesar-besarnya. Akhirnya yang dicari hanya keuntungan. Bahkan orang yang orang yang berperilaku jahat menggunakan prinsip ekonomi yang salah, dengan punya modal pisau yang kecil, bagaimana cara untuk mendapatkan keuntungan yang besar-besarnya, sehingga dengan pisau yang kecil digunakan untuk kejahatan. Nah, kejahatan itu akhirnya digunakan untuk alat mengompas dan sebagainya. Inilah salah satu contoh kecil bahwa di masyarakat itu masih simpang siur, bahwasanya anggapan ada yang salah, bahwa prinsip ekonomi yang benar itu sebenarnya adalah prinsip penghematan. Nah, ada materi di buku kalian di halaman 4 untuk prinsip ekonomi. Manusia itu dihadapkan pada pilihan atau alternatif. Dalam menghadapi pilihan tersebut harus memilih yang paling menguntungkan. Diperlukan adanya pedoman dalam memilih alternatif tersebut. Maka dalam ekonomi, pedoman bertindak ekonomi adalah prinsip ekonomi. Nah, makanya dalam bertindak sebaiknya menggunakan prinsip ekonomi, karena orang memiliki banyak kebutuhan. Kemudian alat pemuasnya juga terbatas. Maka bagaimana cara untuk berperilaku ekonomi yang baik? Yaitu dengan menggunakan prinsip ekonomi. Tadi apa? Prinsip ekonomi itu berperilaku secara apa? Berperilaku dengan cara hidup hemat. Nah, itulah. Ini salah satu ilmu ya. Barangkali kalian sudah dapatkan di SMP bukan seperti ini. Ya, ini merupakan ilmu yang sudah ada dasarnya ya, bahwa buku-buku sekarang yang menyatakan ilmu ekonomi yang benar itu sudah banyak pembaruan. Maka jangan diam kalau sudah tahu informasi bahwa ilmu ekonomi yang benar itu sebenarnya penghematan, bukan mencari keuntungan melulu, gitu ya. Bukan hanya untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Oke, jadi ada beberapa ciri-ciri nih. Ciri-ciri prinsip ekonomi: 1. Selalu bersikap hemat. 2. Selalu menentukan skala prioritas. Ini pertanyaan lagi nanti. Skala prioritas. Jadi kebutuhan mana yang paling penting, itulah yang didahulukan. 3. Selalu bertindak dengan rasional. Orang sudah memiliki pengetahuan, orang sudah memiliki pemikiran, orang sudah memiliki budi pekerti, itulah yang digunakan dalam melangkah hidup dan mengambil tindakan ekonomi.
Keempat, cirinya adalah selalu bertindak dengan prinsip bahwa pengeluaran biaya diikuti dengan hasil yang ingin diperoleh. Jadi kalau ingin berusaha dengan satu modal tertentu, itu harus dipikirkan atau direncanakan keuntungan yang relevan atau yang sesuai dengan kenyataan. Jual pisang goreng menggunakan modal 10.000, jangan berharap dengan 10.000 itu mendapatkan keuntungan sekaligus 100.000. Nah, itu terlalu ekstrim ya, terlalu orang terlalu angan-angannya terlalu tinggi, itu juga tidak boleh. Tetapi bagaimana caranya dengan 10.000 itu tadi dihemat biaya produksi untuk membuat pisang goreng untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Itulah yang dikatakan orang sebagai benar-benar berprinsip ekonomi. Ya, baik. Untuk sesi video ini sementara tidak ada sesi tanya jawab ya, tetapi saya yang bertanya, kalian yang menjawab. Sudah saya terangkan. Selanjutnya kalian yang menjawab dari 2 soal yang tadi saya utarakan, ditambah 1 soal terakhir untuk satu pertemuan ini, yaitu tentang prinsip ekonomi. Tulis apa ciri-ciri orang yang berprinsip ekonomi. Gampang kan ya, sudah diutarakan, tinggal yang kalian tangkap dari pelajaran yang sudah disampaikan saya saat ini dengan buku yang kalian pegang di rumah. Saya yakin kalau benar-benar mengikuti, kalian bisa menjawab 3 pertanyaan tadi. 3 pertanyaan tadi kalian tulis jawabannya dengan pertanyaannya. 1, tulis pertanyaan. 2, dijawab pertanyaan tersebut. 3 soal tadi ya, ditulis di buku atau di lembar kertas. Jangan di buku, di lembar kertas, ditulis nama lengkap, kemudian kelasnya, lalu hari Sabtu bisa kalian kumpulkan di sekolah. Nanti ada jadwal kelas 10, biasanya paling pagi, yaitu jam 8 hingga jam 9. Nanti akan disampaikan sekolah jadwal pengumpulan tugas untuk gelombang-gelombang, baik untuk kelas 1, kelas 2, atau kelas 11, atau kelas 12. Baik, saya rasa untuk pertemuan pertama ini materi sudah saya sampaikan semua ya. Itu bisa kalian pelajari untuk 1-2 minggu ke depan ini. Saya yakin kalian akan mendapatkan sesuatu dari yang saya sampaikan apabila benar-benar mengikuti dan mentaati apa instruksi dari pelajaran daring ini. Sementara kalian bersabar untuk tidak bertatap muka langsung di sekolah karena kondisi juga masih zona merah Surabaya. Jadi COVID-19 ini masih mengancam semua masyarakat, utamanya masyarakat Surabaya. Jadi sambil kita terus untuk menggali ilmu, menuntut ilmu, apapun itu wadah dan prasarananya, tetap semangat, tetap sehat, dan tetap belajar. Ya, salam dari saya akhiri pelajaran ekonomi hari ini. Jangan lupa absensi, tetap jaga kondisi, ikuti pelajaran-pelajaran berikutnya dengan semangat. Saya yakin kita bisa dan hebat semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.